Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Ahmad Fawas dari Fakultas Pertanian, jurusan Peternakan Universitas Sumatera Utara, NIM 2303060017. Untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam kelas 25, dan pada video kali ini saya akan memaparkan jawaban saya untuk kuis pertemuan ketiga keimanan dan ketakwaan. Nah, pertanyaan pertama. Jelaskan bagaimana hubungan iman dan takwa. Nah, secara sudah kita ketahui, iman itu artinya percaya, dan takwa itu posisinya adalah hasil implementasi, produk, dan bukti dari keimanan seseorang. Takwa juga dapat menjadi pembeda antara seorang muslim dengan binatang, jin, orang kafir, orang musyrik, dan iblis. Pada dasarnya jin, binatang, dan iblis itu beriman kepada Allah. Mereka mempercayai Allah yang menciptakannya. Tetapi takwalah yang menjadi pembatas antara seorang muslim dengan mereka. Karena orang yang bertakwa itu senantiasa melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangannya, takut dan tunduk kepadanya, meminta ampunan dan pertolongan kepadanya, serta memperhitungkan segala konsekuensi dari semua perbuatan yang telah ia lakukan semasa hidupnya. Nah, takwa itu adalah sikap batin atau predikat dari seorang muslim. Orang yang beriman itu belum tentu bertakwa, tetapi kalau orang yang bertakwa itu sudah pasti dia beriman. Nah, jadi secara singkat itu dapat kita artikan takwa itu adalah melaksanakan semua perintahnya sebaik mungkin, sebisa mungkin, dan menjauhi seluruh larangannya tanpa terkecuali. Itu untuk pertanyaan 1. Pertanyaan nomor 2, bagaimana proses terbentuknya iman? Nah, iman itu terbentuk melalui beberapa proses. Yang pertama itu adalah proses pengenalan. Pengenalan ini telah dilakukan manusia sejak berusia masih dini. Setiap bayi yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan suci. Yang membedakan dan yang membuat mereka memiliki kualitas iman yang berbeda-beda itu dipengaruhi oleh ajaran dari orang tuanya ataupun orang lain yang bertingkah laku sebagai yang berperan sebagai orang tuanya dan yang membesarkan mereka. Ada bayi yang dilahirkan dari keluarga yang muslim, ada juga bayi yang atau anak yang dilahirkan berasal dari keluarga yang kafir. Nah, pada proses pengenalan ini, seiring tumbuhnya sang anak ini juga diiringi oleh fase pembiasaan. Pada fase inilah diperkenalkan oleh orang tuanya tentang Tuhan, tentang kebaikan, tentang hal-hal buruk, tentang apa yang salah dan apa yang benar, tentang kebiasaan bagaimana bertutur kata yang baik, bagaimana bertata krama yang baik, tentang tanggung jawabnya sebagai anak, tanggung jawabnya nanti setelah dewasa, dan juga perintah dan larangan Tuhan yang harus ditaati dan juga harus dihindari ataupun menjauhi larangannya. Nah, seiring juga bertambah usianya sang anak ini, dia juga pasti akan lama-lama memasuki fase pemahaman. Dia pastinya akan mulai memahami, oh apa sih maksud dari perbuatan ini, apa sih makna dan tujuannya kita melakukan hal ini, melakukan hal itu. Nah, setelah sang anak sudah paham, terutama pada masa akhir baliknya sudah bisa membedakan yang baik dan yang benar, maka dia pasti juga akan dituntut untuk memelihara dan menjaga imannya. Dia pasti akan dituntut untuk menjaga apa yang telah dibangunnya sejak awal dari berbagai perbuatan maksiat dan juga pengaruh-pengaruh buruk dari luar. Setelah itu orang beriman akan memasuki fase perenungan, di mana ia melakukan introspeksi diri dan evaluasi diri tentang semua hal yang telah ia lakukan dalam hidupnya. Apakah itu baik maupun buruk. Perlu kita garis bawahi bahwa kita tidak boleh merasa senang ataupun puas dengan kebaikan yang kita lakukan di dunia, karena kita juga tidak tahu berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Setelah melewati fase perenungan, maka orang beriman itu akan memasuki fase pengampunan, yaitu di mana setelah mereka tahu letak kesalahan mereka di mana, mereka akan meminta pengampunan kepada Allah. Lalu proses selanjutnya itu ada bertawakal, yaitu
kita itu setelah melakukan usaha yang sebaik mungkin, kita harus diiringi pula dengan doa mengharapkan yang terbaik dari Allah. Lalu pada fase terakhir yaitu mengharapkan kita sebagai seorang muslim yang telah berusaha dan juga berdoa, kita menunggu dengan sabar balasan yang akan diberikan Allah sesuai janjinya. Untuk pertanyaan 2 selesai. Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan 4 kriteria orang yang beriman. Nah, kriteria orang beriman itu ada banyak, cuman akan saya paparkan 4 saja. Yang pertama itu senantiasa bertawakal, yaitu bekerja keras sesuai dengan jalur yang ia tempuh dan juga tujuan yang ingin dia capai. Tak lupa diiringi oleh doa dengan ikhlas mengharapkan keridhaan dari Allah atas kehidupan dan pekerjaannya, serta mengharapkan kebaikan dan rahmatnya baik di dunia maupun di akhirat. Lalu yang kedua itu tertib melaksanakan sholat, yaitu kita tahu bahwa sholat ini ibadah yang pertama dan yang utama, karena sholat itu adalah ibadah yang amal yang akan dihisab pertama kali di yaumul hisab nanti. Dan juga sholat itu simbolnya adalah tiang agama. Jika tegak sholatnya, maka tegak pula agamanya. Jika sholat seorang itu baik, maka hal-hal lain dalam dirinya akan menjadi baik juga. Lalu yang ketiga adalah memegang amanah dan janji. Orang-orang yang beriman itu pasti senantiasa memegang perkataannya dan juga menjaga apa-apa saja yang telah menjadi tanggung jawab dan juga apa yang telah dipercayakannya oleh orang lain. Lalu yang keempat itu kriteria orang beriman itu mereka itu menjaga lisannya dari berkata-kata yang buruk, dari yang merendahkan orang lain, menghina nama baik orang lain, ataupun mengucapkan atau berkata hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dosa manusia itu sebagian besar berasal dari lisan dan bermulai juga dari ucapan. Perlu kita ketahui lisan itu juga bagian penting dari iman, karena iman itu kan diyakini di hati, diucapkan di lisan, dan dilakukan lewat perbuatan, lewat anggota tubuh. Kita juga harus sadar dan memasang kesadaran bahwa Allah itu maha mengetahui dan maha mendengar. Jadi mau dimanapun kita berada, mau sekecil apapun suara kita, Allah pasti tahu apa yang benar-benar kita ucapkan. Itu untuk pertanyaan yang ketiga, 4 kriteria orang beriman. Untuk pertanyaan yang keempat, tantangan apa saja yang dihadapi oleh orang-orang bertakwa pada era modern ini. Nah, tantangan terbesar itu pada era ini yaitu fenomena globalisasi, modernisasi, dan juga perkembangan iptek. Seiring perkembangannya zaman, terjadi peningkatan skala besar terhadap kuantitas dan juga kualitas dari teknologi. Seiring juga semakin bertambah dan meningkatnya pendidikan dan juga ilmu pengetahuan di dunia. Sehingga orang-orang di mancanegara itu memiliki akses yang mudah dan hampir tidak terbatas untuk informasi, komunikasi, dan transportasi ke seluruh penjuru muka bumi ini. Dengan perkembangan ini, individu dari negara satu dengan negara lainnya itu walaupun berjauhan itu, jarak itu tidak menjadi masalah lagi bagi mereka untuk berinteraksi, baik itu cuma untuk berkomunikasi ataupun bertukar informasi. Bahkan dengan perkembangan teknologi ini, manusia itu mudah sekali untuk berpindah tempat. Contohnya kita ingin ke Indonesia, pergi ke Amerika, bisa naik pesawat ataupun kapal, semuanya sudah mudah. Nah, seiring berkembangnya teknologi ini dan juga di era yang modern ini, muncul juga berbagai masalah dari bidang-bidang yang berbeda seperti ekonomi, moral, sosial budaya, dan lain-lain. Yang menjadi masalahnya itu adalah dampak negatif yang diberikan oleh globalisasi ini. Contohnya dalam bidang ekonomi,
dikenal dengan ekonomi kapitalis, yaitu banyak orang berlomba-lomba untuk menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan menggunakan sumber daya dan juga modal yang sedikit mungkin. Jadi orang-orang tuh berlomba untuk menghasilkan keuntungan, bahkan ada juga yang menghalalkan segala cara, menimbulkan juga kompetisi dan juga persaingan tidak sehat. Lalu pada moral juga terjadi fenomena westernisasi, yaitu ibarat negeri-negeri barat itu jadikan kiblat. Banyak orang mengikuti cara berpakaian mereka, cara berbicara mereka, eh, cara attitude mereka. Bahkan padahal ada juga beberapa dari budaya barat itu yang bertolak belakang dengan agama, bertolak belakang dengan Pancasila. Nah, jadi dengan mudahnya akses dan juga teknologi yang terus berkembang sampai sekarang, membuat banyak orang Muslim itu memiliki kesulitan dalam memfilter, ataupun bahkan ada yang tidak bisa memfilter sama sekali. Semua informasi diserap begitu saja, tidak dipilah dulu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang positif, mana yang negatif, mana yang dapat menguntungkan, mana yang dapat memberikan manfaat, dan juga mana yang dapat memberikan mudarat. Jadi sehingga orang itu zaman sekarang tuh mudah sekali untuk berbuat dosa. Contohnya aja, di ruang tertutup, kunci pintu, lihat konten yang tidak-tidak, ataupun buka sosmed, sebar fitnah, cekcok di media sosial. Jadi dengan adanya kemudahan ini dalam mengakses berbagai informasi dan juga berkomunikasi dengan orang lain, dengan orang lain di banyak tempat, banyak negara, di tempat-tempat berbeda-beda, sehingga membuat eh, orang-orang bertakwa ini, orang-orang Muslim di dunia ini sangat mudah sekali untuk terjerumus kepada maksiat. Itu dia. Untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 5, jelaskan pengertian iman yang sesungguhnya. Secara bahasa kita ketahui bahwa iman itu berasal dari kata amana dan yu'minu, yang artinya itu percaya dan membenarkan. Secara istilah kita ketahui pula iman itu diyakini di hati, diucapkan lewat lisan, dituturkan lewat lisan, dan diamalkan lewat perbuatan ataupun anggota tubuh. Jadi definisi iman itu bisa pula kita artikan sebagai kepercayaan yang meresap di hati dengan penuh keyakinan tanpa syak dan ragu, serta mempengaruhi pandangan hidup, tingkah laku, dan juga perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu dia sekian dari video ini tentang jawaban saya di kuis. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan dan juga kesalahan dalam jawaban, dan juga mungkin ada beberapa pula pendapat saya yang kurang memuaskan. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari video saya yang singkat ini, semoga dapat bermanfaat bagi penonton dan terutama bagi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.